Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai bagian pendahuluan di dalam penulisan skripsi, tesis, disertasi, ataupun terutama di dalam penulisan artikel ilmiah. Oke, untuk pendahuluan, teman-teman sebaiknya menulisnya itu dengan skema saya sebut sebagai piramida terbalik ya. Anda boleh memilih mulai berasal dari teori di paragraf pertama atau dari konteks penelitian. Misalkan saja penelitian Anda itu misalnya terkait PD atau pinjaman online. Maka boleh Anda bercerita mengenai bagaimana statistik pinjaman online secara global, lalu mengerucut misalnya ke wilayah Asia, lalu ke wilayah Asia Tenggara, lalu ke Indonesia. Kenapa? Karena kita harus membuat cara yang dalam lingkup internasional merasa bahwa topik penelitian kita itu relevan juga dengan mereka dan tidak hanya terjadi di Indonesia. Langkah alternatif lain bisa memulai dari teori. Misalnya, Anda ingin melihat pinjaman online itu dari sisi etika, maka boleh jadi Anda paragraf pertama dimulai dari teori etika yang Anda gunakan di dalam penelitian, nanti baru mengerucut ke permasalahan pinjol di dunia, di Asia Tenggara, lalu di Indonesia. Mana saja tergantung yang menurut Anda jauh lebih penting pada konteks riset Anda. Untuk menunjukkan tingkat kepentingan atau relevansi dari suatu permasalahan, maka sebaiknya hal tersebut ditunjukkan dengan statistik. Jadi statistik secara global bagaimana, statistik secara domestik bagaimana. Setelah itu, di bagian pendahuluan paragrafnya, itu sebaiknya menunjukkan originalitas dari studi Anda. Jadi kebaruannya apakah ada data baru yang Anda gunakan, apakah ada metode baru yang digunakan, ada interpretasi baru atau tambahan dukungan atas teori yang ada modifikasi model dalam penelitian Anda, atau ada kritik atas penelitian yang ada sebelumnya, ada solusi baru, analisis baru, atau populasi yang baru. Misalnya bahwa mayoritas studi sebelumnya dilakukan di konteks barat, lalu kita adalah salah satu penelitian yang dilakukan dalam konteks dunia bagian timur, atau juga bahwa misalnya dalam salah satu studi saya, pinjaman online banyak diteliti secara kuantitatif, lalu saya menawarkan suatu metode baru, data baru dari web scraping. Jadi mengenai komentar konsumen yang menggunakan pinjaman online dari Google Play, komen di dalam Google Play. Jadi untuk misalnya konsumen yang mendownload salah satu merek pinjol, maka biasanya mereka kan memberikan komen Google Play. Jadi data itu yang saya web scrape. Jadi datanya kualitatif, sementara studi sebelumnya lebih banyak kuantitatif, sorry. Oke. Nah, ini yang tadi saya katakan untuk permasalahan, untuk menunjukkan adanya gap bahwa hal tersebut penting, maka tunjukkan statistiknya dimulai dari konteks global baru ke konteks Indonesia atau lokal. Oke. Nah, di paragraf terakhir dari bagian pendahuluan itu kita harus meringkas tujuan penelitian, originalitas tadi, serta kontribusi dari penelitian ini. Jadi di akhir dari bagian pendahuluan artikel kita. Ini saya memberikan contoh, mohon maaf kalau terlalu kecil, tapi ini salah satu contoh bagian pendahuluan dari studi saya mengenai pembukaan buku. Jadi di paragraf awal saya jelaskan e-books yang terdiri dari atau bisa dalam bentuk elektronik itu semakin populer. Saya harus tunjukkan untuk kalimat pertama dalam pendahuluan itu kita harus ada referensi untuk menunjukkan bahwa tulisan kita itu memang ilmiah seperti itu ya. Apa manfaat dari e-book ya. Setelah itu saya tunjukkan di paragraf 2-nya bahwa kenyamanan yang diberikan e-books itu menimbulkan e-books piracy. Dan di paragraf ini saya juga tunjukkan statistik dari
e-books piracy secara global dan dilakukan oleh siapa saja gitu ya, pembajakan buku tersebut. Oke. Setelah itu di paragraf selanjutnya, saya mengerucut bahwa e-book-nya itu ke textbook piracy gitu ya. Lalu saya sampaikan bahwa di Indonesia itu digital piracy itu sangat tinggi ya, ada beberapa faktor yang mendukung Indonesia melakukan pembajakan seperti itu. Lalu di sini saya baru mulai ceritakan bahwa gimana sih pembajakan buku dilihat dari studi-studi literatur ya. Jadi tadi saya berangkatnya dari fenomena dulu, bukan dari teori. Nah, dari literatur ini saya ceritakan bahwa mayoritas sudah menggunakan student sample. Setelah itu saya ceritakan bahwa teorinya yang biasa dipakai apa, lalu dilanjutkan dengan tujuan penelitian dan juga eh, tingkat kepentingan dari studi ini bermanfaat untuk siapa. Seperti itu alternatif penulisan dari pendahuluan di dalam artikel ilmiah untuk skripsi, disertasi maupun tesis, saya pikir kurang lebih tidak berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.